Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan yaitu Diskusi Hukum. Di video kali ini kita akan bedah kasus yaitu tindak pidana penolakan pemakaman jenazah COVID-19. Baik, kita lihat ya, di sini ada berita penolakan pemakaman jenazah yaitu yang sudah ada di dalam layar televisi, media online ataupun media cetak. Untuk di penjelasan kali ini, dalam bedah kasus kali ini akan dibahas terkait kasus penolakan pemakaman jenazah yang ada di Kabupaten Semarang. Mungkin kasus ini adalah yang pertama kali yang dilakukan penegakan hukumnya yang sampai di persidangan, dan dari kasus ini baru diikuti penegakan hukum di daerah lainnya. Kita lihat kasus posisi secara singkatnya, yaitu ada seorang perawat, sebut saja namanya P, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Perawat tersebut awalnya masih status pasien dalam pengawasan atau PDP. Namun pada akhirnya terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah pasien positif virus corona COVID-19. Saat hendak dimakamkan di sebuah pemakaman umum di Siwara Suwagol di daerah Kabupaten Semarang, di dekat pemakaman ayahnya terjadi keberatan dari warga di sekitar pemakaman, sehingga jenazah akhirnya dimakamkan di pemakaman TPU Berkota milik RSUP Dr. Karyadi. Perkara tindak pidana penolakan jenazah COVID-19 ini diperiksa di Pengadilan Ungaran di Kabupaten Semarang dalam register perkara nomor 76 garis miring PIT Sus garis miring 2020 PN UNR atau PN Ungaran. Di perkara tersebut ada 3 orang terdakwa yang diajukan ke depan persidangan, sebut saja A, B, dan C. Para terdakwa semuanya didakwa dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidiaritas. Itu surat dakwaannya. Yang ke satu ini adalah dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu dakwaan primernya perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 214 KUH pidana. Subsidiarnya perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 212 KUH pidana yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sedangkan alternatif yaitu dakwaan keduanya yaitu perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 yunto pasal 5 ayat 1 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Pasal 214 KUH pidana ini menegaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya diancam karena melawan pejabat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan di pasal 212 KUH pidana junto pasal 51 ke 1 KUH pidana dakwaan kedua subsidiar yaitu barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang terus serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 14 ayat 1 junto pasal 5 ayat 1 ke huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular junto pasal 51 ke 1 KUH pidana ini bahwa disebutkan barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang serta melakukan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit dalam hal penanganan jenazah akibat wabah penyakit diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000. Jadi itulah tadi ya dari ancaman yang didakwakan
kepada para terdakwa tersebut. Perbedaan yang mendasar dari pasal yang didakwakan yaitu pasal 214 KUHP dan pasal 212 KUHP, ya di sini ada unsur penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan dalam pasal 14 ayat 1 junto pasal 51 huruf B Undang-Undang RI nomor 4 tahun 84 tidak ada unsur penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam perkara tersebut, tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yaitu bahwa penuntut umum berpendapat para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai dakwaan kedua itu melanggar pasal 14 ayat 1 junto pasal 5 ayat 1 huruf E Undang-Undang nomor 4 tahun 84 dan para terdakwa dituntut masing-masing dengan pidana selama 7 bulan dan denda sebesar Rp500.000, subsidi pidana kurungan selama 2 bulan. Untuk putusan pengadilan, yaitu majelis hakim memutus para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 14 ayat 1 junto pasal 51 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 84. Jadi di sini majelis hakim sependapat dengan tuntutan dari penuntut umum terkait dengan tindak pidana yang terbukti. Namun para terdakwa di sini dijatuhi pidana dengan masing-masing dengan pidana penjara selama 4 bulan dan denda Rp500.000 di sini dengan pidana pengganti kurungan selama 1 bulan ya. Jadi di sini majelis hakim terkait untuk yang pidana dijatuhkan berbeda dengan tuntutannya. Kita lihat sekarang bagaimana terkait analisa putusan perkara nomor 376 Pitsus 2020 PN UNR, itu sebagai berikut. Ini yang menarik bahwa adanya video yang viral di media sosial yang menjadikan adanya reaksi kecaman netizen terhadap penolakan penangkapan jenazah itu. Namun video tersebut tidak pernah ada atau tidak dihadirkan dalam proses persidangan. Jadi selama proses persidangan tersebut, di dalam putusan tersebut ya kami membacanya bahwa video-video yang beredar di dunia maya atau media sosial itu ternyata tidak pernah dihadirkan oleh penuntut umum di persidangan. Jadi majelis hakim hanya memeriksa apa yang ada di dalam fakta yang ada di persidangan, yaitu dari foto-foto yang diajukan oleh penyidik yang diperoleh dari saksi-saksi. Jadi video-video itu tidak pernah ada ya di dalam dunia persidangan. Selanjutnya yaitu di dalam putusan itu kami membacanya ada perbedaan pendapat dari ahli pidana yang diajukan oleh penuntut umum dan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa, yaitu terkait kata pengertian menghalangi, yaitu terkait dengan dakwaan kedua ya. Pendapat ahli pidana yang diajukan oleh penuntut umum berpendapat bahwa pengertian menghalangi adalah merintangi atau dalam hal suatu kegiatan membuat tidak dapat dilaksanakan suatu kegiatan, tentu saja suatu kegiatan atau menyusahkan atau mengganggu sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan susah payah. Ya, ini pengertian dari ahli pidana oleh penuntut umum terkait dengan pengertian menghalangi. Ahli ini berpendapat menghalangi tidak harus dengan perbuatan fisik, yaitu membuat seorang tidak berdaya, tidak mampu melaksanakan tugasnya juga termasuk menghalangi. Jadi penghalangan ini tidak harus dengan selalu dengan perbuatan secara fisik, secara nyata begitu. Seolah-olah dengan suatu tindakan yang nyata, yaitu dengan adanya rintangan, apakah itu pagar ataupun dengan tenaga atau badan begitu. Ini pendapat dari ahli yang oleh penuntut umum. Sedangkan pendapat ahli pidana yang oleh penasihat hukum para terdakwa di sini menghalangi dalam konteks hukum pidana adalah melakukan suatu perbuatan yang bersifat fisik atau jasmaniah dengan cara melawan hukum sehingga perbuatan yang dilakukan pihak lain tidak dapat dilaksanakan. Ahli berpendapat harus ada tindakan fisik sehingga perbuatan itu gagal atau tidak terlaksana. Jadi benar-benar menghalangi, itu secara fisiknya harus kelihatan nampak. Gitu. Ini pendapat menurut ahli yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa. Kita lihat pertimbangan hakim dalam perkara nomor 76 tersebut bagaimana, yaitu majelis hakim tidak sependapat dengan ahli pidana dari penasihat hukum terdakwa.
Apabila perbuatan menghalangi hanya perbuatan fisik atau jasmaniah, hal tersebut tidak akan mengikuti perkembangan zaman, karena dengan perkembangan zaman, motif dan cara melakukan tindak pidana akan beraneka ragam. Ini dari pendapat dari Majelis Hakim ya dalam putusannya. Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 76 Pitsus 2020 PN Ungaran, hakim sependapat dengan ahli pidana dari penuntut umum, yaitu menghalangi adalah membuat tidak dapat dilaksanakan suatu kegiatan atau menyusahkan atau mengganggu sehingga kegiatan tersebut dapat berlaksana tetapi dilakukan dengan susah payah. Di sini tanpa harus melihat dengan konteks perbuatan yang sifatnya fisik. Ini adalah pertimbangan hakim dari pendapat dengan uraian dari pidana dari penuntut umum ya, pendapat dari ahli pidana dari penuntut. Masih dalam analisa putusan perkara nomor 76 Pitsus 2020 PN Ungaran, yaitu dalam pembelaannya para terdakwa ini menyatakan perbuatan yang dilakukannya adalah merupakan bentuk penyampaian aspirasi dari warga atau masyarakat. Kita lihat bahwa di dalam pertimbangan majelis hakim bahwa penyampaian aspirasi ini harus dilakukan dengan cara yang proporsional dan tidak berlebihan. Dan aspirasi yang disampaikan harus dilihat terlebih dahulu apakah aspirasi tersebut berdasar hukum atau justru berlawanan dengan hukum. Dan dalam penyampaian aspirasi ini adalah bukan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar. Oke, itu tadi pembahasannya. Saya ingatkan tetap waspada dengan COVID-19, upayakan pencegahan minimal dengan 3 hal, yaitu tetap memakai masker dan mencuci tangan untuk menjaga kebersihan dan jaga jarak dengan berinteraksi dengan orang lain. Itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami serta nyalakan tanda lonceng agar Anda mendapatkan pemberitahuan dan dapat menyaksikan video-video kami selanjutnya. Sampai bertemu di video kami yang akan datang.